Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Larastika dengan NIM 22029155. Kami dari kelompok 10 akan menyajikan mengenai materi administrasi ketatausahaan sekolah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Sabandi MPD. Ini anggota kelompok 10, ada Resi Sepniati dan ada Randi Akbar. Yang pertama yaitu pengertian. Menurut De Liengie, administrasi ketatausahaan adalah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, mengandah, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi. Menurut De Liengie, ketatausahaan meliputi yang pertama ada menghimpun, yaitu kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada atau berserakan di mana-mana sehingga siap dipergunakan bila mana diperlukan. Yang kedua ada mencatat, yaitu meliputi kegiatan membukukan dengan berbagai alat tulis-menulis mengenai keterangan-keterangan yang diperlukan sehingga terwujudlah. Yang ketiga, tulisan-tulisan yang dapat dibaca, dikirim, atau disimpan. Yang keempat, mengolah yaitu bermacam-macam kegiatan mengerjakan keterangan-keterangan dengan maksud menyajikan dalam bentuk yang lebih berguna atau lebih jelas untuk dipakai. Yang kelima, ada menggandakan, yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. Yang keenam, mengirim, yaitu kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari pihak pertama ke pihak lain. Yang ketujuh, menyimpan dan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman. Selanjutnya yaitu proses administrasi ketatausahaan. Yang pertama ada persuratan atau penataan surat. Tata cara persuratan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia Nomor 091 atau U 1995 tanggal 25 April 1995 tentang pedoman tata persuratan dan kearsipan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Kemendikbud Nomor 09, surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis surat. Menurut Syahril dan Asimides Ilyas, jenis-jenis surat yaitu yang pertama ada surat dinas, surat berisi hal penting berkenaan dengan administrasi pemerintahan dan membangun yang dibuat oleh lembaga pemerintahan. Yang kedua ada nota dinas adalah surat yang dibuat oleh atasan kepada bawahan oleh bawahan kepada atasan atau setingkat yang berisi catatan singkat dengan suatu pokok persoalan kedinasan. Yang ketiga ada memo. Memo adalah catatan singkat yang diketikkan atau ditulis oleh atasan kepada bawahan tentang pokok persoalan kedinasan. Yang keempat, surat pengantar adalah surat yang ditunjukkan kepada seorang atau penjabat yang diberikan penjelasan singkat tentang surat, dokumen, atau barang bahan lain yang dikirimkan. Selanjutnya, yang keenam, surat kawat atau telegram adalah surat singkat dengan menggunakan kata-kata biasa dan atau kata sandi mengenai hal yang perlu cepat disampaikan melalui telegram. Yang tujuh, surat keputusan adalah surat yang berisi keputusan tentang suatu hal yang ditetapkan oleh penjabat yang berwenang untuk itu. Yang kedelapan, surat edaran adalah surat yang berisi penjelasan atau petunjuk cara melaksanakan peraturan perundang-undangan dan atau perintah yang telah ada. Yang kesembilan, surat undangan adalah surat pemberitahuan kepada seseorang untuk menghadiri acara pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya masuk ke naskah dinas. Pengertian naskah dinas menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Naskah dinas adalah informasi tertulis atau komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh penjabat yang berwenang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya ada tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengesahan, dan penyampaian naskah dinas, serta media yang digunakan dalam kedinasan. Selanjutnya pengelompokan naskah dinas yaitu ada 4, naskah dinas arahan, naskah dinas korespondensi, naskah dinas khusus, dan naskah dinas lainnya. Selanjutnya yaitu jenis naskah dinas. Yang pertama ada peraturan, keputusan, instruksi, prosedur operasional standar, surat edaran, surat dinas, nota dinas, memo, surat undangan, dan masih banyak lagi jenis dari naskah dinas. Yang kedua ada arsip.
Arsip adalah kegiatan atau peristiwa berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara. Tata kearsipan adalah pengaturan dan penyimpanan dokumen sehingga secara teratur setiap saat ditemukan dapat dengan mudah dan cepat ditemukan kembali. Jenis-jenis arsip. Yang pertama ada arsip dinamis. Arsip yang digunakan langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, arsip aktif. Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan terus-menerus. Yang ketiga, arsip inaktif. Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Yang keempat, ada arsip vital. Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional perarsipan penciptaan arsip. Yang kelima, arsip statis. Arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip. Selanjutnya yaitu ke fungsi arsip. Yang pertama, pengambilan keputusan. Yang kedua, perencanaan pelaksanaan pengawasan. Yang ketiga, bahan bukti dan perlindungan hukum. Keempat, memori organisasi. Kelima, rujukan penelitian sejarah. Yang keenam, membangun komitmen kebangsaan. Yang ketujuh, penyelamatan aset. Tujuan penyelenggaraan kearsipan. Terciptanya arsip yang baik dan benar, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya penyelenggaraan kearsipan yang handal, perlindungan kepentingan negara dan hak keperdataan, keamanan dan keselamatan arsip, keselamatan aset negara, peningkatan kualitas pelayanan publik. Lanjut kita masuk kepada materi tata ruang kantor atau sekolah. Yang pertama kita masuk kepada tata ruang kantor. Pedoman letak. Kantor sebagai tempat diselenggarakan pekerjaan tata usaha di dalamnya. Terdapat pegawai, perabot kantor, mesin kantor, dan alat-alat kantor. Karena berfungsi sebagai tempat diselenggarakannya aktivitas kantor, maka penataan yang dilakukan harus diperhatikan untuk kelancaran proses aktivitas kantor yang dilakukan. Selanjutnya yaitu ada azas tata ruang kantor. Yang pertama, azas terpendek. Proses tata ruang yang baik memungkinkan penyelesaian sesuatu pekerjaan kantor menempuh jarak sependek-pendeknya, yakni dua titik yang dihubungkan dengan garis lurus. Dalam hal ini, titik diartikan meja tugas pegawai dan titik yang satunya meja tugas pegawai lainnya. Yang kedua, azas segenap ruangan. Tata ruang kantor yang baik mempergunakan semaksimal mungkin ruangan yang ada, sehingga tidak ada ruangan yang dibiarkan tidak terpakai. Yang ketiga, ada azas perubahan susunan tempat. Penyusunan tata ruang kantor yang baik memungkinkan diadakan perubahan dengan mudah atau disusun kembali tanpa banyak menelan biaya, waktu, dan proses pekerjaan yang sedang berjalan. Jadi, tata ruang kantor bersifat fleksibel dan tidak bersifat permanen. Yang keempat, ada lingkungan fisik. Lembaga pendidikan hendaknya memperhatikan lingkungan fisik dalam kantor, kenyamanan dan keamanan dalam bekerja, dapat menghemat pengeluaran dan tenaga, sebab pegawai menjadi lebih energik dan sehat yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran mereka untuk menciptakan ide atau gagasan inovasi baru untuk kemajuan lembaga. Selanjutnya masuk kepada tata ruang sekolah. Yang pertama, prinsip penataan ruang kelas. Mobilitas, kemudahan bergerak guru maupun siswa. Fleksibilitas, kemudahan menjangkau alat maupun sumber belajar. Yang komunikasi, kemudahan berinteraksi. Yang terakhir ada dinamika, kemudahan dalam perubahan tataan ruang kelas. Yang kedua, berbagai model penataan ruang kelas seperti formasi huruf V, deretan lurus, gaya tim, bentuk U, meja konferensi, lingkaran, kelompok pada kelompok, ruang kerja, pengelompokan berpancar, ruang kelas tradisional, model auditorium. Yang ketiga, warna yang digunakan untuk mendesain ruang kelas, yaitu ada kuning, bagus untuk merangsang optimisme, ada orange, warna yang mampu memunculkan kesan semangat, ada biru, memberikan efek menenangkan dan perasaan nyaman. Yang keempat, ada hijau, warna yang menerangkan. Ini materi terakhir yaitu mengenai peran guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah. Guru harus berperan atau terlibat dalam administrasi sekolah, terutama berkaitan dengan tata usaha sekolah, seperti melakukan pencatatan administrasi kelas yang berhubungan dengan pembelajaran, melakukan pengarsipan dokumen, portofolio peserta didik, melakukan penataan ruang belajar yang kondusif, menyiapkan dan menata poster dan gambar di dinding kelas, melakukan penataan ruang kelas secara kreatif, dan yang terakhir menyiapkan media pembelajaran yang menarik. Sekian materi dari kelompok 10. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.